Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas Manajemen 2B. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang perseroan firma, mata kuliah hukum bisnis. Sebelum saya lanjut video tentang pembelajaran perseroan firma, jangan lupa like dan subscribe video ini. Baiklah, untuk mempercepat durasi video saya akan membahas materi tentang perseroan firma. Adapun tujuan dari perseroan firma ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan firma, dan yang kedua yaitu dasar hukum firma, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat berdirinya firma, dan yang keempat struktur organisasi firma, dan yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan firma. Dan yang materi yang terakhir yaitu berakhirnya firma. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian firma. Firma dari bahasa Belanda adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih. Biasa disebut dengan firmat. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri maupun bersama, terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Baiklah, materi yang kedua yaitu ada dasar hukum firma. Pada materi yang kedua ini, dasar hukum firma membahas sedikit tentang firma berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 35. Adapun pasal 16, perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan melakukan suatu usaha dengan nama. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu syarat-syarat berdirinya firma. Pendirian perseroan firma didirikan dengan sebuah akta notaris dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Lalu diumumkan dalam tambahan berita mengenai negara Republik Indonesia. Materi yang keempat yaitu contoh struktur organisasi firma. Nanti saya lampirkan di videonya. Yang pertama yaitu ada direktur. Direktur adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkombinasikan kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Yang kedua yaitu ada manajer. Litigasi, tugasnya menerima dan mempelajari kasus yang diterima dari masyarakat guna untuk mencapai solusi yang terbaik. Sedangkan non-litigasi yaitu memiliki tugas dan fungsi pelayanan dalam masyarakat dalam proses administrasi dan prosedural, pendaftaran dan proses badan hukum. Advokat atau pengacara adalah seseorang yang memegang izin beracara di pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Materi selanjutnya yaitu kelebihan firma. Jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan badan usaha perseorangan. Badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua yaitu ada kemampuan manajemen badan usaha firma. Badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antaranya para anggota. Yang ketiga yaitu ada badan usaha firma tidak memerlukan akte. Jadi, pendiriannya cukup relatif mudah. Dan adapun kekurangan dari perseroan firma ini. Kekurangan dari perseroan firma terjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada tanggung jawab untuk pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Dan yang kedua yaitu jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut tidak ditanggung oleh anggota lainnya. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Sebab bila satu anggota
keluar, maka firma pun bubar. Dan yang kelima yaitu utang usaha perusahaan, ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan suatu firma dibubarkan. Ini materi yang terakhir ya, yaitu sistem perekonomian masyarakat atau negara yang tidak mendukung lagi adanya kegiatan usaha seperti adanya undang-undang pemerintah, sistem monopoli oleh perusahaan, dan sebagainya. Terus, faktor yang kedua yaitu faktor ekstern yang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan sejenisnya yang tidak memungkinkan firma mempertahankan hidupnya. Yang ketiga yaitu adanya faktor intern di dalam firma, seperti adanya perselisihan antara anggota, kesalahan dalam manajemen. Dan baiklah, saya akan menyimpulkan materi saya tadi. Sebagai kesimpulan, firma merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau satu nama digunakan bersama untuk usahanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.